Selamat datang kembali. Kali ini kita akan ajak Anda menyelami salah satu sudut Indonesia yang paling, memukau lah pokoknya, di Nusa Tenggara Barat. Tempat ini tuh nyimpen cerita dahsyat, keindahan alamnya luar biasa, plus ada upaya pelestarian yang keren banget. Fokus kita kali ini di sekitar Gunung Tambora. Iya, betul banget. Wilayah ini tuh lebih dari sekedar gunung berapi biasa ya. Ini udah kayak laboratorium alam raksasa gitu. Di sini kekuatan geologi, kekayaan hayati, sama warisan budaya tuh ketemu dan ya nyampur jadi satu. Kita bakal lihat gimana tempat spesial ini dapat pengakuan nasional, bahkan dunia loh. Misi kita ya ini, ngebongkar lapis-lapis cerita menariknya buat Anda. Oke deh, siap. Mari kita mulai dari peristiwa yang, benar-benar mengguncang dunia ya. Letusan Tambora tahun 1815. Skalanya tuh gila banget. VEI 7. Itu skala kekuatan letusan yang dahsyat banget kan. Salah satu yang terbesar dalam sejarah modern kita. Konon suaranya aja kedengeran ribuan kilometer jauhnya. Betul. Letusan itu secara radikal ya, ngubah banget wajah bumi di sana. Gunung yang tadinya tinggi banget, puncaknya ambruk. Terus nyisain kaldera raksasa. Diameternya 6 atau 7 kilometer, dalamnya ratusan meter. Ini bukti nyata kekuatan alam yang luar biasa banget yang ngebentuk kawasan ini. Coba bayangin energinya waktu itu. Gede banget pasti. Wow, jadi puncaknya itu kayak hilang gitu aja ya gara-gara letusan. Susah ngebayangin kekuatannya sih. Tapi kan cerita kawasan ini nggak berhenti di situ aja. Ada area yang lebih luas, namanya Samota. Itu singkatan dari Teluk Saleh, Pulau Moyo, sama Gunung Tambora. Nah, yang menarik, sejak 2019, area ini ditetapkan jadi cagar biosfer dunia sama UNESCO. Nah, itu poin penting banget. Pengakuan ini artinya, dunia ngelihat Samota itu bukan cuma alamnya yang indah, tapi karena ada upaya nyata dari masyarakatnya. Mereka cari cara hidup modern, tapi nggak ngerusak rumah mereka, gitu. Jadi semacam model di mana perlindungan alam bisa jalan bareng sama kesejahteraan warga. Status ini juga ngebuka pintu buat kerjasama riset, pengelolaan skala internasional, buat jaga ekosistemnya yang beragam banget. Dari hutan, savana, pantai, sampai laut. Jadi rumah buat banyak spesies unik pula. Oke, jadi pengakuan UNESCO buat Samowita ini kayak payung besarnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat nih, khusus ke Gunung Tamboranya, ada lagi label penting yang nempel. Status Taman Nasional sejak 2015, terus Geopark Nasional sejak 2017. Mungkin Anda di rumah nanya, bedanya apa sih? Ya, keduanya sama-sama tujuannya ngelindungin alam sama berdayain masyarakat. Tapi fokusnya agak beda dikit. Intinya gini, Taman Nasional itu fokus utamanya ngelindungin hutan sama satuannya dari ancaman kayak perusakan atau perburuan liar gitu. Sementara Geopark itu ini kayak paket lengkap, wajib nyatuin perlindungan 3 pilar. Warisan geologi atau cerita batuannya, terus keanekaragaman hayati atau kekayaan tanaman dan hewannya, ditambah lagi warisan budaya. Jadi kisah dan tradisi masyarakatnya juga masuk. Semuanya dijaga, diceritain, terus ada edukasi aktif buat kita semua. Tambora punya ketiga unsur ini kuat banget. Oh, oke. Jadi lebih komprehensif gitu ya Geopark. Nah, kalau gitu, pas Anda berkunjung ke sana, apa aja nih yang bisa ditemuin? Tentu ya, mendaki Tambora ke kalderanya itu pengalaman ikonik banget pasti. Ada beberapa jalur kan? Ada yang perlu jalan kaki berhari-hari. Iya, lewat hutan, savana. Ada juga jalur kayak Doro Encanga yang sebagian bisa dibantu mobil off-road ya buat nyampe bibir kaldera lebih cepat. Betul. Dan sepanjang perjalanan atau di area sekitarnya, Anda bakal disuguhi pemandangan hayati yang kaya banget. Ngelewatin padang savana yang khas itu, ada cemara gumung, ada bunga edelweiss yang lembut itu. Di hutannya macam-macam pohon tumbuh subur. Satuannya juga seru. Ada rusa timur yang lincah, kera abu-abu yang kadang iseng di pinggir jalan. Dan kalau lagi hoki banget, bisa lihat kakatua jambul kuning yang langka terbang melintas. Warnanya cerah banget. Keren. Dan potensi ekowisatanya juga terus digali kan ya. Di Labuan Jambu misalnya, itu bagian Teluk Saleh kan? Iya, betul. Di sana ada daya tarik hiu paus yang mulai dikenal. Ini contoh bagus sih gimana wisata berbasis alam kalau dikelola bener ya. Pakai infrastruktur yang oke, pemandu lokalnya dilatih, promosinya pas, itu bisa ngasih manfaat langsung ke masyarakat sekitar.
Penting juga sih ngelihat ini dalam konteks yang lebih gede. Tambora ini, bareng tetangganya Rinjani yang juga Geopark Global UNESCO dan Cagar Biosfer, itu bagian dari jaringan geopark yang lagi berkembang pesat di Indonesia. Sampai April 2025 kemarin, udah ada 12 situs loh di Indonesia yang diakui sebagai UNESCO Global Geoparks. Ini nunjukin betapa kaya geologi dan budaya Nusantara kita, dan ada komitmen buat ngejaganya. Jadi, apa nih kesimpulan buat Anda semua? Kawasan Tambora dan Samota ini, ya ampun, jauh lebih kompleks dari sekedar gunung berapi bersejarah. Ini tuh kayak mozaik yang dinamis banget. Ada perpaduan sejarah geologi yang dahsyat, kehidupan yang beragam banget, warisan budaya masyarakatnya, plus upaya sadar manusia buat hidup selaras sama alam. Yaitu tadi, lewat status Taman Nasional, Geopark Nasional, sampai Cagar Biosfer Dunia. Lengkap! Ini benar-benar nunjukin betapa eratnya hubungan alam sama manusia. Dan gimana kita terus belajar ngelola hubungan itu biar ya berkelanjutan gitu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan, mengingat kekuatan alam yang luar biasa banget yang pernah dilepasin Tambora dulu, terus ngelihat ekosistem unik tapi juga rapuh yang sekarang tumbuh di sana. Gimana ya caranya kita semua, entah nanti sebagai pengunjung atau sekedar warga dunia aja, bisa ikut mastiin tempat istimewa kayak gini tetap terjaga keseimbangannya. Bukan cuma buat kita sekarang, tapi buat generasi nanti. Sesuatu buat dipikirin ya. Oke deh, sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.